Oke. Halo guys, welcome to We Podcast, yaitu Generator Podcast, Generasi Inspirator. Oke, luar biasa sekali karena pada hari ini adalah hari pertama ini adalah pertama kita podcast, yaitu kami dari Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, ini adalah hal yang luar biasa sekali karena kita bisa menyelenggarakan podcast yang nantinya kita mungkin akan kerjasama dengan beberapa pihak terkait, khususnya dengan UKM-UKM yang ada di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, pada podcast yang pertama ini kami akan mengusung tema yang luar biasa sekali, yaitu Sapa Budaya dengan narasumber yang juga tidak kalah luar biasa pastinya, yaitu ada Kak Vicky dari UKM Tari dan Karawitan. Halo Kak Vicky, sehat ya Kak? Halo, sehat. Bagaimana Mbak Alhamdulillah. Zahra? Sehat juga. Ya, alhamdulillah Kak, Syukur. sehat juga. Oke. Oke Kak Vicky. Nah, jadi narasumber kita, Kak Vicky adalah mahasiswa semester 7 dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Sangat luar biasa. Oke, baik, langsung saja nih Kak Vicky, saya ingin bertanya-tanya karena tema kita adalah Sapa Budaya. Jadi saya ingin bertanya, mengorek informasi mengenai budaya di masa pandemi ini, khususnya yang ada di wilayah Kediri. Oke, baik Kak Vicky, ini sebelumnya Kak Vicky ini kan penggiat budaya gitu ya, penggiat budaya di Kediri. Nah, kalau Kak Vicky sendiri itu condongnya di bidang apa sih Kak? Kalau saya sih lebih tertarik di dunia musik seperti gamelan, kemudian Hmm, kidung-kidung juga seperti itu. oke, jadi lebih ke seperti karawitan, gamelan seperti itu kayak Kak. Ya, benar sekali. Oke. Terus kalau aktivitasnya nih, aktivitasnya sebelum adanya pandemi itu dulu, kalau di bidang budaya seperti apa? Eh, jadi gini dulu, sebelum kita berbicara mengenai budaya, kita Hmm, perjelas dulu nih, hmm, budaya yang kita maksud itu yang seperti apa. Budaya kan banyak oke. sekali Kak ya. Iya, betul. Selamatan juga termasuk budaya, Hmm, kemudian kita nyekar tongkang juga termasuk budaya. Nah, budaya di sini yang akan kita bahas itu mungkin kita lebih condong ke seperti pertunjukan atau pagelaran gitu ya. iya, Jadi jadi nanti ada kita ke sendrat tari, pertunjukan. ada wayang kulit, ketoprak gitu. Iya, betul Ya, sekali. Iya. jika kita berbicara kondisi budaya di masa pandemi itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Ada dua kemungkinan sih, yaitu bisa eksis dan tidak eksis. Jadi eksis tidaknya budaya itu tergantung dari kreativitasnya manusia. Jika manusianya itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya pasrah berdiam diri di rumah karena COVID, ya maka budaya itu tidak bisa eksis. Tapi sebaliknya, jika manusia kreatif dan mampu memanfaatkan situasi dan teknologi yang ada saat ini, maka budaya pasti akan tetap eksis walaupun di masa pandemi. Seperti yang kita lakukan ini, kita kan juga memanfaatkan teknologi, gitu kan? Iya, Jadi kita bisa berpikir secara itu, gitu. oke. Nah, tadi kan kita memanfaatkan teknologi. Mungkin uh, kalau sekarang nih Kak, kalau sekarang ini yang Kakak lakukan ini di masa pandemi seperti ini apa? Nah, gini, jadi pandemi itu bisa, kalau menurut saya itu merupakan peluang yang besar ya bagi generasi muda seperti kita itu untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Banyak sekali ruang-ruang untuk berkarya di pendidikan, di seni budaya, di kesehatan, di ekonomi, banyak sekali gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan, terlebih kita bahas di seni budaya itu, kita bisa melakukan kolaborasi antara unsur budaya dengan memanfaatkan teknologi yang ada ini. Mungkin butuh penyesuaian yang lama ya di masyarakat karena unsur-unsur dalam pementasan itu ada yang tidak terpenuhi. Misalnya saja dalam segi penonton, kan penontonnya daring, jadi kita susah untuk berinteraksi Iya. gitu. Tuh. Oke, berarti kalau selama pandemi ini mungkin ya Kak, apa yang bisa kita lakukan itu kayak buat video, mungkin gitu ya, nanti bisa kita up seperti itu. Nah, juga kembali lagi ke pribadinya Iya, aja tadi ya. iya. Sebagai contoh, eee, kami teman-teman dari UKM TK juga mengadakan kegiatan yang
memanfaatkan teknologi gitu. Kami beri nama rengeng-rengeng sirep pagebluk gitu. Ini menarik rengeng-rengeng sirep pagebluk itu. Nah, apa sih itu rengeng-rengeng sirep pagebluk? Jadi mungkin Mbak Zahara tahu ya rengeng-rengeng itu apa? Wah, nanti mungkin ini bisa dijelaskan juga dong, Kak. Bisa diceritakan juga kepada nanti yang akan menonton podcast ini. Nah, mungkin nanti bisa diceritakan itu Oke. kegiatannya seperti apa, terus tujuannya bagaimana, mungkin nanti bisa diceritakan agar teman-teman yang menonton pun nanti juga tahu seperti itu. Oke, jadi rengeng-rengeng sirep pagebluk itu merupakan kegiatan yang diprakarsai oleh teman-teman UKM TK karena merasa jenuh tidak melakukan aktivitas kesenian, kita berdiam diri di rumah ya, saling jaga jarak. Jadi kita memprakarsai kegiatan namanya rengeng-rengeng sirip pagebluk. Jadi rengeng-rengeng itu bisa kita artikan gremeng gitu loh. Tahu nggak gremeng itu? Ya, Gremeng gitu gitu. ya. Nah, iya gitu. Nah, terus sirep itu artinya kan menyerap. Pagebluk itu bisa kita artikan penyakit atau COVID pandemi ini. Jadi rengeng-rengeng sirep pagebluk itu bisa kita artikan sebuah hitungan atau nyanyian atau tembang untuk menyerap pagebluk ini agar segera berakhir. Nah, jadi kegiatan ini itu merupakan suatu wujud doa dan harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi segera berakhir. Kami percaya bahwa wujud doa dan harapan itu bisa melalui apa saja perantaranya, tidak harus dengan doa-doa yang kita lantunkan di bidang agama gitu ya. Tapi bisa kita luangkan melalui tembang seperti itu. Gitu, Mbak. Oke, terus kalau ini pengaplikasian rengeng-rengeng sirep pagebluk ini tadi melalui apa, Kak? Nah, dari teman-teman UKM TK itu melalui apa? Ya, jadi pertama pastinya kami membahas dulu rengeng-rengeng sirip pagebluk itu apa. Kemudian mau kita bawa kemana nih? Misalnya kita bawa ke tembang Mocopat, pupuknya apa? Kami menggunakan pupuk Mas Kumambang dengan harapan karena pupus Mas Kumambang ini dari segi guru gatro, guru wilangan, dan guru lagunya itu sangat sedikit, maka setelah kami membuat tembang itu sesuai dengan guru gatro, guru wilangan, dan guru lagunya itu, maka kami publikasikan ke media sosial masing-masing. Nah, dengan harapan jika banyak yang melihat, banyak yang mendengar, nah orang-orang itu akan tertarik nih dan mereka juga akan ingin ikutan gitu. Nah, itu merupakan salah satu strategi kami juga untuk menyebarluaskan budaya ya yang bisa kami lakukan di saat pandemi seperti ini gitu. Oke, terus kalau sekarang ya Kak, untuk tadi rengeng-rengeng sirep pagebluk itu sudah sampai tahap mana nih? Nah, itu Nah, sudah sampai tahap. untuk kegiatan ini sekarang sudah dipublikasikan oleh teman-teman ya banyak sekali. Saya lihat juga dari karyanya juga bagus, sesuai dengan isi hati mereka lah. Seperti kita membuat puisi gitu. Oh, begitu. Oke, nah itu bisa dilihat di mana Kak? Mungkin nanti bisa dibagikan kepada teman-teman. Aksesnya bisa di mana? Nah, ya, Nah, untuk melihat ini. untuk resminya bisa dilihat di IG UKMTK ya. Saya lupa IG-nya UKMTK itu apa. Oke, UKMTK nanti UNTKRI gitu. oh ya, nanti kami cantumkan di video itu aja Kak, di deskripsi. Oke, jadi Oke, teman-teman kalau siap. pengen melihat itu silahkan nanti diakses IG-nya dari teman-teman UKMTK ya. Yang pasti buat teman-teman nih yang suka pertunjukan, yang suka budaya, boleh banget ini dikunjungi, wajib banget. Oke. Tadi merupakan kiat-kiat ya agar budaya itu tetap eksis di masa pandemi ini. Jadi meskipun kita di rumah aja, mungkin belum boleh kemana-mana, tapi kita tetap bisa produktif seperti itu. Oke Kak, ini mungkin pesan-pesan nih yang ingin disampaikan Kakak kepada para pemuda-pemuda dan para warga masyarakat ini. Apa yang ingin disampaikan Ya, pesannya? pesan saya untuk generasi muda ya kita harus tetap kreatif di masa pandemi. Itu aja sih.
Nah, mungkin kreatifnya dengan seperti tadi ya, dan sesuai dengan tupoksi dan basicnya masing-masing. Seperti itu. Iya, sesuai dengan basicnya masing-masing. Seperti kakak di bidang kepramukaan, ya bagaimana kita bisa mengkolaborasikan antara kepramukaan dengan teknologi. Oh ya, bisa juga ya kepramukaan dengan kebudayaan juga bisa kan? Ya, bisa Kak, karena memang beberapa dari kegiatan pramuka itu ada beberapa kegiatan yang memang mengangkat budaya. Kalau biasanya kita banyak pensi nih, nah pensi nanti kita Nah, mengangkat budaya seperti itu. nah itu sangat bagus sekali itu. Nah, jadi nanti ya mungkin next kita mungkin bisa kolaborasi nih antara pramuka dengan KMTK untuk menjalankan pertunjukan atau apapun. Nah, itu boleh banget nih sharing-sharing ilmunya atau Iya. sharing-sharing mungkin nyanyiannya dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau ini mungkin saya ingin mengorek sedikit nih Kak tentang UKM Tari dan Karawitan. UKM Tari dan Karawitan itu sebenarnya include jadi satu atau sendiri-sendiri? Maksudnya memang dari teman-teman yang nari nanti yang ngiringi dari apa real karawitannya sendiri atau bagaimana? Bisa dua-duanya. Kemarin waktu sebelum pandemi itu, kita berkolaborasi antara teman-teman tari dan karawitan itu membuat suatu drama sendera tari. Judulnya itu apa ya? Ande Ande Lumut kalau tidak salah. Itu saya yang mencoba untuk berkreasi bermain di sana juga gitu. Bisa dicek di YouTube-nya UKMTK juga ada. Oke, oke lah nanti alamatnya bisa di-share kayak kan nanti kita bisa membagikan kepada teman-teman yang menonton. Oke, siap. Oke. Nah, baik ya tadi kan sudah kita membahas budayanya sudah, pertunjukannya sudah. Kalau mungkin ini Kak, kan kita ini sekarang ini banyak sekali ya apa budaya-budaya itu yang apa namanya sempat vakum. Kalau sekarang itu vakum sekali ya. Kayak apa pertunjukan-pertunjukan itu vakum sekali. Nah, mungkin saya jarang sekali melihat pertunjukan-pertunjukan itu. Nah, itu kalau menurut Kakak itu seperti apa sih Kak? Ya, kita kembali lagi, kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Seperti halnya Mbak pasti mengenal ya almarhum Ki Seno Nugroho itu. Pasti kenal kan? Paling nggak Iya, pernah melihat ya lah pernah gitu. dengar gitu. Nah, beliau kan juga mengadakan pagelaran di rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga ini mungkin ini akan sedikit sulit gitu karena sekarang prokes semakin ketat, kita tidak boleh berkerumun lebih dari 10 orang mungkin. Itu susahnya kita. Dan rasanya kegiatan seperti pagelaran itu kurang apa ya, kurang enak gitu jika tidak ada timbal balik dengan penonton langsung itu. Iya, betul sekali. Ya, jadi ya kembali lagi sih kita tetap harus memanfaatkan teknologi yang ada karena memang dipaksa oleh situasi yang seperti ini. Seperti itu. Iya, mau Oke, tidak baik. mau kita harus ya menggunakan teknologi. Betul sekali. Jadi memang di masa sekarang apalagi Indonesia sedang menuju 4.0. Nah, jadi memang harus gencar-gencarnya kita Iya, memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Oke, baik Kak Vicky. Ini saya sudah mengorek beberapa informasi dari Kak Vicky. Terima kasih atas beberapa menitnya sudah mau berbagi informasi dengan kami, sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami itu sungguh luar biasa. Saya apresiasi penuh pendapat dari Kak Vicky. Baik, terima kasih ya terima Kak Vicky. kasih. Terima kasih. Jangan bosan-bosan. Pokoknya nanti kita teruskan latihan silaturahmi antara UKM Pramuka dengan UKM Tari dan Karawitan. Siap, nanti UKM juga akan mengundang teman-teman dari Pramuka pasti itu. Ya, baik. Ditunggu undangannya, Kakak. Ya, Ya. siap. Baik, terima kasih Kak Vicky. Ya, terima kasih sekali lagi Ya, kami ucapkan sama-sama. terima kasih atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada kami dan juga teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya kita sudah selesai berbincang-bincang hangat dengan salah satu anggota dari unit kegiatan mahasiswa tari dan karawitan yang sedikit banyak sudah mengorek budaya dan juga bagaimana tips dan triknya agar kita itu tetap eksis untuk nguri-nguri budaya agar budaya
tetap hidup dan eksis meskipun di masa pandemi ini. Baik, untuk teman-teman semuanya, untuk mendukung akun ini dan juga video ini jangan lupa klik like dan share-nya, dan untuk mendukung akun ini jangan lupa klik subscribe ya, dan juga bisa di-share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di podcast yang selanjutnya.